sehat dan sejahtera untuk kita semuanya ya. Pagi Elektro. Yang pertama-tama tentu saja kita pantas untuk bersyukur bahwa pada pagi hari ini ya, kita diizinkan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri acara kuliah umum seri perdana di Departemen Teknik Elektro. Dan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa ya. Narasumber kita masih sangat muda, tapi sudah sangat berprestasi, ya, sudah menjadi CEO di sebuah perusahaan yang cukup besar ya. Ada beberapa karyawannya, kalau nggak salah ratusan ya, Mas Ahmad. Ini sebagai sebuah startup tentu saja sudah sangat bagus sekali. Nah, kita ingin belajar banyak nih dari Mas Ahmad untuk bisa sharing kepada kita semuanya, ya, terutama kepada adik-adik mahasiswa nih. Kita ada dari teknik elektro, ada teknik komputer, ada teknik biomedik, Mas Ahmad. Ya, kita sangat berterima kasih atas kehadiran Mas Ahmad ini untuk bisa sekali lagi sharing pengalamannya bagaimana dulu memulai ya, menjadi technopreneur. Ini tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi technopreneur. Karena dunia kita terus berubah ya. Dulu zaman saya kuliah orientasinya bagaimana kita bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, sangat simpel ya. Selesai kuliah bagaimana bisa bekerja gitu. Tetapi harusnya kita sudah mulai lebih naik lagi ya, naik tingkat. Jadi tidak lagi sekedar bagaimana kita menjadi karyawan, menjadi pekerja, tetapi bagaimana kita bisa membangun perusahaan sendiri yang mempekerjakan banyak orang. Dan harapannya orientasi kita tidak hanya untuk skup Indonesia ya, tetapi mudah-mudahan nanti adik-adik mahasiswa ini yang dari Teknik Elektro UI ini punya misi, punya orientasi bagaimana menjadi pemimpin atau startup ya, CEO perusahaan yang produknya itu tidak hanya dinikmati oleh orang Indonesia, tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Ini pernah saya belajar dulu waktu di TU Delft, itu bagaimana mereka itu menyiapkan memang alumni-alumninya itu tidak sekedar menjadi technopreneur untuk di wilayah mereka, tetapi orientasinya adalah ke dunia. Nah, ini barangkali sudah saatnya ya kita Indonesia sebagai bangsa yang besar, sudah saatnya kita naik kelas menjadi bangsa yang produknya itu dinikmati oleh masyarakat dunia. Ya, tidak hanya masyarakat kita, tapi masyarakat dunia. Ini barangkali kita bisa belajar dari Mas Ahmad untuk pengalamannya selama ini. Saya yakin selain kesuksesan yang sudah didapat saat ini, kemarin mendapatkan yang entrepreneur leader dari IBLA tahun 2022, tentu saja saya yakin pasti ada cerita jatuh bangun. Nah, kita pengen belajar juga nih. Selain cerita suksesnya, kita pengen belajar juga bagaimana cerita jatuh bangunnya itu ya. Karena kita tidak hanya belajar kesuksesan dari seseorang, tapi bagaimana kita juga bisa belajar dari kegagalan orang lain ya. Sehingga kita bisa menghindari kegagalan tersebut. Ya. Bisa belajar dan kita mengambil manfaatnya sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Barangkali itu saja sambutan dari saya, Pak Ruki. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mas Ahmad dan kepada mahasiswa semua. Selamat mengikuti acara kuliah umum ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menginspirasi Anda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief Budiarto atas sambutannya. Dan sebelum kita move on ke acara utama, mungkin saya tadi lupa perkenalan, saya perkenalkan dulu, nama saya Ruki Arwahyu. Bagi teman-teman atau yang mungkin belum pernah saya ajar ya, saya pengajar di Departemen Teknik Elektro, biasanya mengajar di teknik komputer, ya, jadi ada juga di teknik elektro ya, tapi mungkin yang biomedik belum pernah nih. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi materi inti atau ya kita sebut sebagai seminar ya di sini, webinar seminar begitu, yang akan disampaikan oleh Bapak atau tadi Pak Arief manggilnya Mas ya karena beliau masih cukup muda begitu, Bapak Ahmad Rizky Mediarso ya. Sebelumnya saya izin bacakan beberapa item di dalam CV Pak Ahmad ya. Sebentar. Ini karena saya sebagai operator juga.
remove spotlight. Oke, nah. Oke. Bapak Ahmad, saya panggilnya mungkin Mas juga ya, boleh ya, biar lebih akrab karena masih cukup muda memang. Mas Ahmad ini adalah CEO dan sekaligus co-founder dari Fitloop ya. Fitloop ini teman-teman yang sudah lihat posternya mungkin bisa langsung di Google ya, perusahaan apa, bagaimana dan seterusnya. Selain di Fitloop, beliau juga mendirikan kata.ai atau kata.ai ya. Dan yang masih saat ini beliau aktif di sana ada sebagai advisor to BOC di Link Aja ya. Kemudian di Deep Tech Foundation ya, ini salah satu bersama Telkom juga kalau tidak salah ya, Pak Mas Ahmad ya. Kemudian ada MDI Venture ya. Beliau sebagai resident mentor di sana. Kemudian ada CTO plus co-founder ini di Kata AI ya. Kemudian pernah juga bekerja di Airbus Defense and Space ya. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin pernah dulu ada mimpi-mimpi harapan ada pesawatnya Pak Habibie dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa terwujud nih seperti itu. Pendidikan beliau ya, beliau S1 di Hamburg University yang tadi saya sampaikan ada di teknik komputer ya, tapi bukan teknik komputer UI, teknik komputernya Hamburg University of Technology. Kemudian pernah mengikuti education program juga di Mark Plus untuk Salesforce Management ya. Kemudian melanjutkan di Hamburg University untuk S2-nya di bidang computer engineering juga. Ini yang saya ketahui dari CV, mungkin ada yang salah atau kurang akurat, nanti mohon bisa direvisi Mas Ahmad. Oh ya, tadi saya lupa sampaikan juga tahunnya ya. Beliau S1-nya itu angkatan 2009 ya. Kalau saya S1 2007 Mas Ahmad ya, beda dikit ya. Kan beda nasibnya kayaknya jauh ya. Oke, kemudian S2-nya angkatan 2014 dan selesai di 2012, selesai di 2014. Seperti itu kira-kira. Dan pada hari ini Mas Ahmad akan kita minta sharing dengan tema Young Entrepreneur Leader ya. Bagaimana menjadi entrepreneur ya. Itu tema umumnya. Memang kalau dari pengalaman beliau ini sepertinya sangat layak ya untuk membawakan tema tersebut. Baik, Mas Ahmad, saya sebagai moderator nanti paling fungsinya ya mengingatkan waktu ya, atau nanti memoderatori kalau ada yang tanya jawab seperti itu. Silakan Mas Ahmad untuk memulai sesinya. Monggo. Terima kasih Pak Ruki. Mungkin kita, kalau Bapak 2007, sebenarnya saya juga angkatan mungkin secara lahir 89 ya, cuman waktu itu karena sama dong. pindah ke Jerman jadi sempat harus transisi dulu, terus kelas di sana SMA-nya sampai 13 waktu zaman saya dulu ya. 13 tahun ya sekolahnya ya sebelum masuk kuliah, jadi mungkin startnya jadi 2009 gitu, mungkin intermezzo aja. Nah, terima kasih Pak Ruki, Pak Arief untuk kesempatannya untuk mengisi acara sini sebagai alumni fakultas teknik komputer. Juga saya bangga sekali bisa berbagi dengan teman-teman yang sedang menjalani perkuliahannya di teknik elektro. Ya, nama saya Rizky. Kebetulan dulu saya juga kuliah teknik elektro di Jerman, di TU Hamburg. Terus sebelum saya dulu lama, mungkin sekitar 17 tahun ya di Jerman, pulang ke Indonesia tahun 2016 lah ya. Terus lama di Airbus, istilah ada kayak double degree program gitu, jadi di 3 bulan kuliah, 3 bulan kerja, sampai S1 dan juga S2. Setelah itu saya bikin beberapa company, kata.ai dan juga sekarang Fitloop gitu. Nah, mungkin secara hari ini mungkin sedikit cerita kemarin setelah ngobrol dengan Pak Arief, mungkin kita sedikit cerita tentang saya sendiri. Terus karena teman-teman sedang nih mumpung belum masuk
apa namanya dunia kerja, mungkin aku juga punya beberapa mungkin kayak what I would tell my younger self kalau dulu, mungkin bisa ngulangi lagi gitu kan, mungkin ada beberapa hal yang apa namanya mungkin bisa jadi lesson learn, atau mungkin juga teman-teman jadi apa namanya bahan renungan ke depan gitu kan, mempersiapkan untuk dunia kerja. Terus juga apa sih sebenarnya career path untuk teknik elektro graduate, habis itu secara karir entrepreneur itu seperti apa sih, dan gimana kita untuk mempersiapkan karir tersebut gitu ya. Nah, mungkin sedikit tentang life story saya dulu. Mungkin orang tua saya itu PTDI, Pak Rocky, mungkin waktu itu di namanya IPTN ya, waktu zaman saya masih kecil ya. Dulu Bapak di PHK kebetulan, terus kebetulan dapat opportunity untuk melanjutkan ke Jerman, karena ada banyak ekspat yang dari Jerman dulu, zamannya Pak Habibie itu. Terus alhamdulillah bapakku waktu itu ditarik ke sana, jadi akhirnya kita tahun 2002 itu sekeluarga decide untuk pindah ke sana. Terus kita apa namanya untuk keluarga saya waktu itu, karena kita juga mungkin keluarga dari pas-pasan gitu, tapi alhamdulillah dengan ke Jerman tadi, alhamdulillah sekolahnya gratis segala macam. Jadi waktu itu jadi chance untuk provide ya better, mempersiapkan masa depan yang lebih baik lah untuk saya dari keluarga saya waktu itu, gitu, seperti itu. Nah, terus alhamdulillah karena dulu emang orangnya introvert gitu kan, jadi banyak waktunya nggak terlalu banyak, dan orang tua selalu mengingatkan tidak boleh banyak main game dan lain-lain. Jadinya banyak menggunakan waktunya untuk coba-coba. Dulu sering belajar programming gitu kan, terus karena belajar programming menang winning robotic competition, terus juga ikut beberapa program di apa namanya di universitas semasa sekolah. Terus juga banyak freelancing ya dulu untuk kayak startup di US waktu kuliah, karena udah bisa coding tersebut gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu kan dapat apa namanya scholarship di manajemen training dari program dari Airbus. Terus setelah itu ya alhamdulillah juga ada beberapa apa namanya dulu karena udah banyak hard skill-nya, soft skill-nya ternyata belum apa namanya belum diasah, coba jadi masuk PPI Hamburg, jadi akhirnya jadi ketua dan lain-lain. Nah, dulu di program saya itu banyak dulu tuh di cabin system ya di Hamburg. Jadi cabin system itu mungkin ini juga sangat relevan untuk teman-teman di teknik elektro gitu kan. Jadi kalau misalkan naik pesawat, misalkan yang pakai Airbus itu apa ya, Citylink ya, mungkin Citylink gitu kan. Citylink itu di sebelah kirinya kalau masuk pintu pesawat itu ada namanya panel ya kayak gini ya, ada panel. Panel ini itu namanya flight attendant panel, ya di mana itu kayak dashboard untuk apa namanya controlling all the cabin ya, dari lavatory, pintu, lighting, AC dan lain-lain. Nah, dulu saya waktu di pertama kali masuk Airbus itu saya masuk di divisi ini, di mana saya ikut mengembangkan apa namanya beberapa fitur untuk apa namanya flight attendant panelnya. Terus di situ saya belajar tentang sistem, terutama sistem apa namanya kepesawatan di situ, karena ada mungkin misalkan penting itu untuk di aerospace itu redundancy, jadi nggak boleh ada cuma satu komputer doang, tapi ada 2-3 gitu. Kalau di sini tergantung apa namanya security atau safety levelnya, karena yang di cabin itu safety levelnya nggak setinggi yang di avionik. Di cockpit itu cuman ada 2 ya, 2 redundancy gitu. Nah, sini itu nyambung sama semua apa namanya semua kelistrikan atau ke apa namanya semua equipment di dalam cabin. Misalkan lampu yang ada di atasnya cabin itu kalau diklik itu nggak langsung nyala sendiri, tapi ngirim sinyal juga ke pusat, dari sinyal itu diproses, habis itu dia nyalain gitu. Jadi dan teknologinya sebenarnya pakai secara apa namanya perkabelan mirip dengan Ethernet, tapi dia nggak apa namanya ya, kalau Ethernet kan itu secara kalau misalkan ada yang belajar di network itu quality of service-nya itu best effort gitu kan. Kalau di sini dia punya kayak virtual link gitu ya, jadi kayak ada apa namanya istilahnya mereka bagi rata bandwidth-nya untuk masing-masing equipment gitu. Nah, seperti itu.
setelah itu saya juga sempat di Toulouse gitu kan, di avionics system. Jadi waktu di tahun kedua, waktu tahun keempat ya, tahun keempat itu saya di Toulouse. Di sana lebih banyak ke apa namanya avionics system. Di sini namanya ada Iron Bird ya. Iron Bird itu pesawat yang isinya itu cuman kelistrikannya aja gitu kan, nggak ada cabin ya, nggak ada apa namanya segala macam. Jadi semua electrical wiringnya itu disimulasikan dengan panjang sesuai yang di pesawat aslinya. Terus misalkan load dari apa namanya engine segala macam itu disimulasikan dengan load elektrik sesuai dengan aslinya, apa namanya dan lain-lain gitu. Jadi kita dibikin simulasi ini. Kalau di sini yang gambar di sini tuh ini A350 ya. A350 itu wide body-nya Airbus, mungkin sekelas Boeing 777 lah ya. Nah, di situ disimulasikan semua dan di sini nyambung ke cockpit ini, atau nanti kalau misalkan nggak, sebenarnya kalau untuk cuman apa namanya ini karena ini cuma ada terbatas, kita juga punya kayak ruangan-ruangan yang isinya monitoring dari yang ada di sana gitu. Nah, waktu itu saya mengerjakan waktu itu riset ya di sana adalah apa namanya, gimana caranya mengimplementasikan apa namanya kenetworkannya itu di atas Linux. Jadi asalnya ada operating system khusus. Operating system khusus ini itu berbasis di atasnya ada namanya library namanya IMA, Integrated Modular Avionics. Si library atau SDK-nya ini tuh aku waktu itu diminta untuk replicate di atas Linux, Linux untuk embedded system. Dulu pakai apa namanya ya? Aku lupa apa namanya. Ya tadi ada beberapa Linux distribution untuk embedded system. Di situ apa namanya kita bikin gimana caranya, goalnya gimana cara kita bisa simulasiin dulu, banyaknya pakai apa namanya arsitekturnya itu MIPS, tapi kita rubah coba kayak misalkan pakai ARM dan lain-lain gitu kan, karena si apa namanya yang paling lengkap itu secara driver dan lain-lain itu Linux. Jadi Yocto ya kalau misalnya di Linux Yocto dulu. Jadi kita coba apa namanya replicate itu di atas Linux supaya kita bisa coba beberapa arsitektur dan kita bisa monitor dan kita bisa apa namanya simulasiin traffic-nya. Terus juga kalau Linux kan nggak deterministik gitu kan, schedulingnya juga kan apa namanya lumayan dynamic. Kita harus coba lihat kayak apa namanya extreme value-nya kayak gimana, dan kita model dulu, kita pakai network kalkulus gitu kan modelingnya. Mungkin teman-teman kalau misalkan nanti mau thesis gitu mungkin ya tadi kalau di arah network mungkin juga bisa coba explore network calculus dan lain-lain. Nah, dulu kita melakukan itu waktu thesis, dan terakhir itu saya di Mansing di Airbus Defence Space di Eurofighter ya, lebih fokusnya ke apa namanya simulasiin the whole components di Eurofighter, karena Eurofighter itu harganya 100 juta euro ke atas, which is itu berapa triliunan satu piecesnya. Jadi kalau untuk ngelatih tim maintenance-nya itu kita bikin simulasi di mana kita ngesimulasiin semua apa namanya apa istilahnya komponen-komponennya gitu kan, protokol kompatibel. Jadi kalau misalnya dikonekin ke cockpit itu masih jalan gitu kan. Nah, dulu melakukan itu, tapi waktu itu di desa banget, waktu itu agak kesepian juga karena dan waktu saya sebelum kuliah itu sering freelancing, dan jadinya sudah terpapar dunia startup, pengen dulu punya sedikit cita-cita untuk bikin startup gitu kan. Akhirnya diajak teman untuk move back to Indonesia. Saya pikir waktu itu why not lah, mumpung belum punya keluarga gitu kan, masih belum punya tanggungan, pengeluaran belum banyak segala macam. Jadinya waktu itu saya decide untuk pulang ke Indonesia. Nah, sejak saya di Indonesia ini, saya banyak kontemplasi kayak apa namanya, apa sih sebenarnya yang kita cari. Soalnya kalau sekedar duit ya, maksudnya jadi kadang-kadang jadi karyawan juga bisa lebih banyak duitnya gitu kan. Kalau jadi entrepreneur mungkin duitnya banyak tapi pengeluaran juga banyak karena harus bayar gaji dan lain-lain. Jadinya kita harus punya sebuah misi yang kita merasa kayak oke, ini tuh panggilan my life calling lah ya. My life calling itu apa gitu. Nah, setiap orang itu bakal punya beda-beda. Waktu itu saya
kontemplasi itu saya ingin kayak Indonesia menjadikan negara eksporter of nggak cuman nggak cuman batu bara, nggak cuman sawit gitu kan, tapi juga high tech goods gitu kan. Nah, tapi kita start dari mana? Yang paling simple ya tadi dari software. Makanya kita coba saya lebih fokusnya ke enterprise software, di mana spendingnya Indonesia itu ratusan triliun, tetapi rata-rata itu beli dari luar gitu. Kenapa kita nggak bisa build sendiri? Nah itu jadi itu yang membuat saya decide untuk menjadi entrepreneur gitu. Nah terus semua orang juga pasti perlu ada istilah kalau saya bilang ya anchor confidence. Anchor confidence itu kita itu merasa strong di mana sih secara personal, secara skill set, dan itu bakal nge-shape identity kita gitu. Dan itu kayak untuk saya domain expertise saya itu di builder ya. Jadi saya itu secara karakteristiknya itu suka crafting something gitu kan. Terus jadinya kalau spesialitasnya di mana kalau saya bilang ya sistem that build system, jadi membuat sistem yang bisa membuat sistem lain gitu. Nah itu yang saya bikin, dan mungkin saya cerita sedikit saya sekarang bikin apa. Sekarang bikin kayak istilahnya low code platform, jadi platform untuk bikin aplikasi secara lebih efisien, dan juga kita punya customer data platform untuk marketing automation. Mungkin ada sedikit video. Memperkenalkan AIXP, Accenture Intelligence Experience. Kita bareng Accenture bikinnya kalau yang AIXP ini, supaya kita bisa jual lebih mudah juga ke customer, ke enterprise customer. Bayangkan jika Anda dapat menggabungkan semua data pelanggan. Kita bisa menggabungkan semua customer data jadi satu, jadi kita bisa membuat segmen dari customer, membuat profil-profil dari customernya, terus akhirnya juga kita bisa meng-engage customer dengan secara otomatis melalui istilahnya marketing automation tools lah ya, jadi lewat email, lewat WhatsApp, lewat SMS dan lain-lain. Jadi kita bisa bikin segmen-segmen tersebut secara otomatis, jadi automatization ya, sistem otomasi ya, secara isi, dan kita bisa integrasi ke banyak hal dan data analytics. Nah selain itu juga satu yang kita sedang fokuskan juga, karena kebutuhan saya ngelihat kayak kebutuhan IT itu makin banyak untuk digitalisasi, tetapi tim IT-nya juga terbatas, dan tidak semua kita bisa punya budget yang besar untuk meng-outsource-kan dan bikin secara besar. Jadinya kita membuat sebuah platform untuk digital istilahnya untuk membuat aplikasi lah ya. Jadi kita bisa mempermudah pembuatan database. Jadi kita bikin database itu semudah bikin di Excel gitu kan. Walaupun misalkan datanya jutaan atau miliaran gitu. Nah, selain itu juga dari data tersebut kita bisa secara mudah membuat aplikasi tanpa harus coding gitu kan. Dan ini memudahkan untuk banyak kayak misalkan company untuk membuat kayak aplikasi-aplikasi internal mereka gitu kebanyakan. Jadi tanpa harus pure di coding, which is banyak isunya kayak misalkan secara maintenance dan lain-lain. Terus kita juga bisa otomasi datanya, ya misalkan ada pipeline atau misalkan tadi interkoneksi antar sistem segala macam, kita bisa bikin secara visual. Dan juga terakhir kita juga bisa sangat mudah dengan misalkan bikin analytics agregasi dan lain-lain gitu untuk
mendapatkan insight secara analitis itu kita bisa melakukan itu dengan mudah gitu. Jadi ini mungkin sekilas apa yang saya lakukan di company yang sekarang. Terus kita juga alhamdulillah udah banyak secara customer secara customernya, dan kita juga mungkin tadi seperti yang disebutkan Pak Arief sudah sekitar 100 orang timnya. Dan dalam sisi itu bukan hal yang dalam artian tadi entrepreneurial journey itu sebuah roller coaster ya, dalam artian tidak banyak hal-hal yang kayak very tough juga, dan juga ya tidak mudah untuk dihadapi, tapi juga ada banyak istilahnya reward ya, misalkan rewardnya nggak mungkin finansial itu sebenarnya nanti lah ya, tapi kayak yang lebih penting sebenarnya kayak oke, kita bisa membuat gebrakan yang mungkin kalau kita di company tidak bisa melakukannya gitu kan, atau misalkan kita bisa meng-hire orang-orang kita bisa menjadi lahan pekerjaan untuk orang-orang gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang bikin tadi mungkin journey itu rewarding gitu. Nah, sebelum kita ke sana, tapi kayak sebenarnya karena banyak saya sudah melalui beberapa, mungkin saya sudah kerja mungkin berapa tahun ya, mungkin udah 10 tahunan gitu kan, lebih ada beberapa hal yang mungkin aku I wish I could do better gitu lah ya. Dan mungkin aku akan bilang ke anakku, atau mungkin juga dan sekarang juga ingin mungkin cerita ke teman-teman gitu, kira-kira apa aja sih lesson learn atau kayak misalnya kayak realization gitu kan waktu itu gitu, waktu zaman kuliah terutama gitu kan ya. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda tentang grade sama kayak understanding gitu. Kita bisa fokus ke dapetin good grades tapi kita tidak ngerti apa-apa. Jadi itu menurut saya waktu itu bukan hal yang bagus, karena pada akhirnya pas kita lagi butuh kita harus coba mengerti lagi gitu. Terutama hal-hal pelajaran-pelajaran yang fundamental tadi itu kalau kita mengerti di awal itu akan sangat membantu kita ke depan gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman jangan optimize just for the grades gitu, tapi coba understand deeply about the subject atau mata pelajaran, mata kuliahnya. Dan paling nggak kalau kita udah mengerti subjeknya, pasti kita juga paling nggak dapat good grades lah ya. Kalau nggak B atau better gitu. Jadi understanding deeply itu menurut saya sebuah exercise itu yang sangat bagus untuk ke depan juga gitu dalam waktu bekerja gitu. Karena kalau kita tidak biasa menggali deep itu ke depannya juga kita tidak terbiasa untuk dapetin, misalkan kita cari root cause-nya atau apa, karena kita tidak biasa untuk mencoba mengerti lebih dalam gitu. Nah, kedua, confidence ya. Confidence itu penting. Dulu karena dulu saya juga introvert, mungkin juga banyak di teman-teman di fakultas teknik terutama mungkin ya yang secara tipikalnya introvert gitu. Jadi introvert itu kadang-kadang kita suka kurang confident ya dalam kita melakukan sesuatu gitu. Nah, salah satunya tadi kita bisa start dari good academics kita untuk build up confidence, tapi juga kita harus bisa mencari strength and weakness kita gitu kan. Paling nggak kita bisa improve weakness kita to be okay, tapi kita bisa mengasah strength kita menjadi excellence karena kita punya sebuah strength atau satu yang excellence banget itu biasanya kita jadi confident, dan orang-orang nanti di masa kita bekerja kita tidak dilihat bahwa kita bisa semuanya, tapi ada satu hal yang orang bisa depend on us gitu kan. Nah, itu yang sangat penting nanti di dunia kerja gitu kan. Kita cari sebuah strength yang emang kita bagus, kita asah lagi, dan akhirnya strength itu tuh menjadi ciri khas kita gitu ke depan gitu. Seperti yang tadi kalau kita di startup itu mungkin one of the few gitu kan yang secara strength itu build system to build system gitu kan. Nah, teman-teman juga perlu cari ya strength untuk teman-teman sendiri. Nah, karena setiap orang itu pasti berbeda-beda. Dan kalau menurut saya bukan caranya, jangan kita jadi kayak kita punya persona yang confidence tapi di dalamnya itu tidak confidence gitu. Biasanya itu terjadi kalau kita avoid weakness, kita pretending to be someone yang yang kita tahu sendiri itu tuh bukan kita gitu. Jadi weakness dan make peace with weakness itu baik dan penting gitu. Nah, caranya gimana kita bisa, tadi kalau menurut saya
kita coba kita I think self awareness itu penting untuk dibangun as early as possible gitu. Gimana cara kita saya dulu coba kayak mungkin telat ya, mungkin akhir-akhir kuliah gitu, tapi saya coba belajar baca self improvement books gitu kan, personality test, kita tahu tentang diri kita sendiri gitu, dan kita juga make peace with our current being gitu kan, kadang-kadang kita kayak kita berandai-andai kita menjadi siapa, tapi kita tidak happy dan tidak konten dengan diri sendiri gitu. Nah, jadi kita baiknya kalau menurut aku sih make peace with current being, tapi kita improving dari situ. Gimana cara kita tahu kita tuh udah make peace with our current state gitu. Kalau kita misalkan kalau ada orang yang ngasih kritikan ke kamu dan ngasih honest opinion about you gitu, tapi kamu tidak merasa kayak terjelek gitu atau tersakiti atau ashamed gitu. Kalau misalkan itu udah enggak, artinya kamu udah make peace gitu dengan diri kamu sendiri gitu. Nah, yang penting juga kayak build up hard skill ya, karena itu menjadi anchor ya, pasak kita gitu ke depan gitu. Kalau kita nggak punya hard skill, ya everybody can have soft skill. Maksudnya kita artinya gini, soft skill itu kan across misalkan tadi cross mata kuliah, across jurusan segala macam. Jadi semua orang itu punya soft skill yang sama, tapi jadi it's not a unique value proposition gitu. Karena kita harus, kalau kita pingin misalkan tadi secara paling nggak ya relatif sukses di dunia kerja itu, kita harus punya unique selling proposition yang dimana yang punya itu sedikit gitu loh. Dan itu gimana caranya kita build hard skill tadi gitu. Jadi gimana caranya kita build hard skill gitu kan, explore interest gitu kan, banyak exploring, banyak pakai waktu zaman kuliah itu untuk explore different kind of things gitu kan. Terus gather experience gitu kan, dari magang, part time, kayaknya juga I think mungkin UI itu salah satu yang paling progresif di ranah magang ini gitu. Aku lihat banyak anak-anak itu setiap libur kuliah itu pasti magang gitu. Jadi itu penting banget, dan kalau kalian udah dan lanjutkan gitu kan. Terus reduce, I think sekarang itu orang makin banyak distraction ya, kayak Netflix dan lain-lain. Jadi kita juga perlu reduce, kita ganti sama activity-activity yang bisa membangun aset kita ke depan gitu. Terus juga kita juga harus bisa self marketing gitu kan. Kita bikin misalkan repository di GitHub gitu kan. Bukan personal life, tapi self marketingnya lebih ke arah orang bisa tahu kayak kita itu strong in something gitu. Bikin blog tentang suatu, kayak misalkan tadi tentang interest kamu gitu kan. Dan lain-lain gitu. Dan juga join relevant productive community, misalkan data science club atau misalkan tadi electro club segala macam yang mungkin kalau di IT juga ada kan, kayak misalkan tadi Jakarta JS atau segala macam. Nah, itu bisa ngebangun dan ngasih benchmark kamu orang lain tuh yang di bidang ini kayak gimana sih secara expertise-nya kayak gitu. Nah, jadi generally invest in yourself and people gitu kan. Jadi helping invest di diri kita pasti dengan kita membuat skill, track record yang bagus, juga reputasi yang bagus. Tapi juga kita, yang saya pelajari ternyata banyak yang kita lakukan secara mungkin secara ngebantu orang aja. Ternyata kita 5 tahun ke depan tuh ketemu orang lagi, dan karena kita dulunya pernah ngebantu mereka tadi itu ngebuka opportunity yang tidak disangka-sangka gitu. Nah, itu juga kalian perlu kayak take notes ya, itu juga penting. Dan karena ya tadi dalam hidup ini banyak hal-hal yang di luar kuasa kita gitu, dan yang bisa ngebantu ke arah sana ya kalau kita melakukan good deeds ya, terutama tadi bantu orang, dan itu biasanya banyak karena ternyata dunia itu kecil, dan somehow in the future biasanya kita sering bertemu orang-orang yang pernah kita temuin sebelumnya. Nah, terus juga ini mungkin teman-teman yang cowok gitu kan, atau mungkin cewek juga ada di umur 20-an tuh banyaknya biasanya kayak ya tadi galau lah segala macam gitu. Itu bikin kita kadang-kadang lose fokus apa yang penting di dunia gitu kan. Terus I think tapi waktu kita udah umur 25 ke atas, kita realize gitu bahwa itu ternyata tidak terlalu penting gitu masa-masa itu gitu. Buang-buang waktu gitu jadinya gitu kan. Jadi I think penting lah untuk ngertiin opposite gender gitu, tapi
jangan spend too much time lah, jadi baper, apa namanya, bucin segala macam lah, itu kills time lah, itu terlalu buang-buang banyak waktu gitu. Jadi kayak biasanya yang serius-serius itu umur 25 ke atas gitu. Nah, terus yang penting zaman sekarang itu tadi mungkin sering diungkit juga kayak continuous learning dan juga growth mindset gitu. Apa sih growth mindset itu gitu? Growth mindset itu kita tidak ngelihat kita itu fix gitu. Kalau kita udah segini ya segini terus gitu. Jadi kita secara ability itu kita akan berkembang dan kita percaya bahwa orang itu mampu untuk berkembang. Nah, jadinya dari situ kita bisa tadi kayak misalkan kita bisa menerima feedback, kita bisa apa namanya improve ourselves, kita bisa improve our capability, seperti itu ya. Jadi dibanding kayak orang-orang yang merasa semua itu udah fix, oh aku nggak bagus di sini dan tidak akan pernah bagus di sini, aku nggak bisa improve myself dan lain-lain. Dan sebentar. Sorry. Jadi selain itu yang penting itu adalah namanya istilahnya kalau saya bilang T-shaped skill set gitu ya. Jadi kalau dari apa namanya ya dari konsep-konsep karir yang modern itu yang kita nggak perlu jago di semuanya gitu kan. Tetapi kita punya satu deep expertise di satu, tapi kita punya broad understanding gitu. Kita misalkan kita tahu, kita ngerti jago banget nih, misalkan ada teman mungkin jago di misalkan network gitu. Tapi kita ngerti yang lain-lain juga, kita ngerti programming, kita ngerti apa namanya manajemen, kita ngerti dan punya banyak soft skill lain, dan juga kita punya banyak knowledge di bidang-bidang lain, di bidang produk, di bidang apa namanya finance, dan itu tuh sangat membantu karir ya. Mau itu nanti entrepreneurship atau juga nanti apa namanya professional karir gitu. Jadi T-shaped skill ini mungkin salah satu yang teman-teman perlu perhatikan, bahwa kita nggak perlu jago di semua, tapi kita punya satu yang kita specialize di situ, tetapi kita juga punya banyak area yang kita itu tahu gitu. Dan kunci dari confidence dan confidence yang misalnya kayak honest confidence atau confidence yang dari dalam diri, bukan hanya fake confidence, itu ternyata dari saya alami adalah namanya saya bikin namanya tiga lingkaran identity ini gitu. Jadi kayak kita tahu kita ngelihat kita seperti apa, kita tahu juga kita pengennya sebenarnya kita ideal kita itu seperti apa, dan juga apa namanya orang lain tuh ngelihat kita seperti apa gitu. Nah, jadi kayak misalkan ini misalkan kayak interseksi antara apa yang kita mau dan apa yang orang lihat, itu biasanya apa namanya istilahnya ini menjadi ekspektasi dari masyarakat atau orang gitu, orang lain gitu kan. Apa namanya di sini itu, nah di tengah-tengah itu identity. Kalau kita overlapping, itu berarti kita punya sesuatu yang kita ngelihatnya itu seperti itu, kita pengen juga seperti itu, dan orang lain juga ngelihatnya seperti itu gitu. Dan makin besar identity overlapping ini, makin confident kita akan menjadi gitu kan. Kita akan menjadi lebih confidence, dan kita lebih firm, dan kita lebih mengerti kita tuh mau ke arah mana gitu. Nah, itu biasanya nanti makin besar itu kalau kita paham ini, identity overlap itu makin besar gitu, dan kita menjadi makin tahu kita mau kemana, kita makin tahu kita mau jadi apa, makin tahu kita harus ngapain gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman dari teknik elektro, jadi mungkin sedikit ngasih wawasan sedikit lah ya, sebelum nanti diskusi tentang career path untuk apa sih sebenarnya kalau zaman sekarang gitu kan, teknik elektro itu bisa kemana aja gitu. Nah, yang penting sebenarnya kalian tahu kayak apa namanya fundamennya ya, sebenarnya teknik elektro ya. Mungkin ini dari menurut saya sendiri, mungkin bisa dikoreksi Pak Arif ya Pak ya, atau Pak Ruki. Kalau menurut saya sih ada 4 ya, teknik elektro itu fundamennya gitu kan, matematika pasti, software, hardware, dan ada mungkin communication gitu, network gitu. Nah, math ini selalu penting sih menurut aku sih, kayak kalau kita punya mathematical
way of thinking itu akan sangat membantu ke depannya, terutama juga dan logic ya. Logic ini kalau teman-teman baru mau ngambil atau udah ngambil, tolong, menurut aku ini logic itu sangat shaping ya, shaping how we think gitu ke depan gitu, how we problem solve gitu kan. Terus juga ke depan juga karena sekarang tuh makin machine learning menjadi sangat penting, statistik dan stokastik dan machine learning itu juga teman-teman perlu perhatiin ya ke depan ya, untuk dipelajari gitu. Selain itu di ranah software ya pasti ini problem solving, ini nggak cuma software aja, tapi in general problem solving itu salah satu trait yang sangat penting banget untuk dimiliki. Programming pasti sekarang paling nggak bisa satu programming language gitu kan. Nah ini sisanya sebenarnya bisa dipilih gitu mau ke arah mana gitu kan teman-teman gitu. Dan juga kalau misalkan di hardware ya tadi pasti ke arah sirkuit atau dan lain-lain. Tapi kalau di Indonesia sendiri secara secara kalau di professional life mungkin belum terlalu banyak karena belum banyak company yang build dan punya R&D hardware di Indonesia gitu. Jadi baiknya kalau misalkan tertarik di daerah sini ke luar negeri ya, tadi kayak misalkan di Eropa atau di even kayak sekarang di China juga kan strong gitu atau di Jepang gitu. Nah jadi kalau misalkan pengen bawa build knowledge di sini dan bikin profesional karir di sini mungkin masih harus keluar negeri. Tapi di sini udah banyak di Indonesia dan udah lumayan strong di software karena sekarang kita nggak cuma sistem integrator doang, tapi udah build software lah ya di Indonesia ya, karena banyak yang startup dan communication. Kalau di elektronik sebenarnya banyak ya kayak digital signal processing gitu kan, lebih ke arah network gitu kan, atau ke arah information theory. Misalkan kita mau bikin 4G 5G gitu, kita pengen kayak build istilahnya high density information transfer segala macam gitu kan. Nah itu banyaknya ke arah research ya kalau misalkan ke arah network, information theory. Kalau ke arah network itu banyak di telco, tapi telco masih banyak belum bikin sendiri. Yang banyak bikin sendiri sekarang masih di kayak startup dan lain-lain gitu kan. Network kalau di startup lebih ke arah high level ya, mungkin kayak TCP/IP ke atas lah ya, nggak ke arah low levelnya gitu. Tapi juga misalkan human computer interaction juga mungkin salah satu yang yang cukup maju lah di Indonesia juga, kayak misalkan ya tadi ke arah new way of interaction ataupun improving kayak user experience dengan cara better human computer interaction dan lain-lain. Nah, secara PES sendiri kan ya tadi kalau dari aku kemarin kebetulan pilih pertamanya profesional, habis itu pindah ke entrepreneur. Tapi jadi kalau menurut kalian ya, buat saya sih ya tadi ada tiga PES tadi yang dimana kalau ke akademik ya bisa either jadi researcher atau ke profesional gitu kan. Kalau dari profesional bisa ke akademik atau bisa jadi entrepreneur juga. Tapi kalau udah start dari entrepreneur awal itu biasanya nggak terlalu bakal susah juga ke profesional gitu. Jadi kayak kalau misalkan saran saya sih kalau misalkan nanti mau entrepreneur, start profesional dulu, understand to be pernah bekerja dulu gitu kan. Soalnya kalau langsung entrepreneur biasanya agak secara mindsetnya, executionnya tuh belum kebangun gitu loh. Jadi langsung jadi bos itu nggak bagus lah, karena kita nggak pernah ngertiin prosesnya atau misalkan pekerjaan secara executional levelnya belum pernah. Nah kalau saya sendiri saya start dari profesional tadi kan di Airbus, habis itu saya pindah ke Indonesia dan waktu itu saya belum punya managerial experience dan itu langsung nyemplung aja gitu. Nah, saya learning by doing di sana dan akhirnya saya waktu itu sebagai CTO leading misalkan start dari 5 orang, habis itu 10 orang dan akhirnya kita waktu itu di KTI mungkin waktu terakhir itu mungkin 15-an gitu. Terus waktu itu tidak terlalu stuck dengan direction-nya conversational chatbot gitu, mungkin aku cari something yang lain, akhirnya saya bikin sendiri Fitloop tadi yang fokusnya ke arah low code platform tadi.
Dan tapi itu nggak gampang ya. Jadi dalam artian banyak ups and downs. Waktu saya di YesBoss itu, waktu itu kita pernah sampai hampir 100 orang. Tapi waktu itu kita surut funding, tapi pengeluaran terlalu besar. Akhirnya kita harus lay off banyak orang gitu, which is not easy. Dan akhirnya kita coba retain cuman beberapa orang doang, dan kita harus, misalkan waktu itu aku harus nggak dibayar dulu supaya kita bisa survive, nggak dibayar dulu mungkin 3-4 bulan gitu tanpa salary gitu. Nah itu kalau misalkan entrepreneurial track itu bisa kayak gitu kan, nggak stable lah ya, nggak stable, jadi banyak ups and downs. Jadi kalau kita nggak punya strong conviction apa yang kita mau, makanya kita tadi penting punya identity, misi kita mau apa itu penting. Kalau nggak segampang itu jadi entrepreneur. Kita gampang tergoda, udahlah kita give up aja atau apa gitu. Kalau kita nggak punya strong conviction. Terus juga extreme uncertainty, tadi juga saya cerita sempat harus lay off waktu itu gitu kan. Terus akhirnya kita reboot jadi KTI, jadi besar juga gitu kan. Dan itu tuh nggak certain gitu, karena kita bisa punya uang, kadang-kadang nggak punya uang gitu kan, atau asal kadang-kadang kita bisa lose customer dan lain-lain. Nah itu kalau kita bisa work in extreme uncertainty itu bagus gitu loh kalau mau jadi entrepreneur ya. Dan saya juga punya pengalaman kayak misalkan waktu itu di awal-awal cash, uang di bank itu cuma cukup 1 kali gaji, dan akhirnya pusing banget. Bisa nggak kita survive the next month gitu kan, dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Tapi itu very uncertain gitu kan, banyak faktornya juga, faktor doa juga banyak gitu. Jadi kalau entrepreneur itu lebih ke arah situ ya, dan kita nggak ada atasan gitu, itu yang sangat membedakan kalau misalnya kita professional life dan juga atau being entrepreneur. Kita nggak punya atasan, kita harus being responsible for ourselves gitu. Dan itu harus dilatih, nggak semua orang kayak punya feeling tanggung jawabnya tanpa ada supervision, itu besar gitu, dan itu harus dilatih terus. Dan akhirnya kita harus ingat bahwa kita kalau jadi entrepreneur itu kita responsible nggak cuma untuk saya dan keluarga, tapi juga orang lain dan keluarga mereka gitu. Jadi kita harus punya rasa responsibility yang besar. Dan juga kita harus rely on intrinsic motivation, jadi kita nggak bisa dipecutin orang gitu, kita harus bisa memecutin diri sendiri gitu untuk selalu perform. Jadi karena tadi emang situasinya jadi entrepreneur itu seperti itu, kita harus punya life mission ya. Kalau misalkan soalnya kalau kita cuma driven by cuan, mendingan kerja aja gitu, kita karir aja yang bagus gitu kan, bisa cuan besar juga gitu. Tapi kalau kita pengen entrepreneur, punya entrepreneur endeavor, kita harus, I think yang stable, yang sustainable itu kalau kita punya life mission, yang itu yang kita kejar gitu kan ke depan. Jadi kita nggak fokus ke cuannya, tapi kita fokus ke big picture-nya, kita mau bikin apa gitu. Dan tadi saran saya juga start dari professional life dulu gitu kan. Profesional, kita build track record, reputation, punya people that force for you, itu penting banget. Jadi kalau kita punya referral orang-orang, karena kita nanti misalkan kalau saya sendiri kan bikin startup itu di funding ya, misalkan kita kemarin dapat dari Telkomsel segala macam. Track record dan reputation itu very important, dan juga banyak people yang pernah kerja sama kamu saying good things about you gitu, itu penting banget gitu. Dan biasanya mereka tuh reference call segala macam untuk tahu itu orang itu bisa dipercaya atau enggak, seperti itu. Dan karena itu jangan sampai kamu pernah ninggalin sebuah pekerjaan tanpa maksudnya kayak secara tidak baik gitu. Jadi karena itu sangat penting banget punya good reputation everywhere you are gitu. Dan find mentors, banyak mentors, cari mentor yang mau advice kamu dan lain-lain. Dan juga kalau misalkan pas kerja professional life itu perbanyak savings. Karena apa? Karena tadi uncertainty tadi gitu kan. Jangan kalau misalkan kalian kerja, banyak yang misalkan sebenarnya pengen bikin startup atau pengen bikin company gitu kan. Tapi waktu itu kerja misalkan dapat di McKinsey gitu kan. Di McKinsey gaji udah gede banget, atau misalkan di startup akhirnya secara profesional levelnya naik terus. Tapi habis itu spendingnya naik terus juga gitu kan, misalkan gaji udah 100 juta, spendingnya juga 100 juta gitu. Nah itu bahaya, itu nggak bisa biasanya kalau kayak gitu untuk balik lagi ke ke entrepreneurial, kita bikin company gitu, itu bakal susah gitu karena spending kita udah terlalu besar. Misalnya kita udah punya cicilan A, cicilan B segala macam. Jadi kalau bisa jangan punya cicilan kalau kalian mau bikin company gitu kan.
Dan juga jangan terlalu increase your lifestyle too early gitu, karena tadi bakal mempersulit kalian. Dan biasanya kayak, kok ini saran ya, saran bagusnya sih start sebelum kalian punya anak istri gitu, karena biasanya kalian harus kalau punya anak nanti harus harus ya tadi harus nyekolahin anak segala macam gitu kan. Nah biasanya itu jadi pertimbangan, oke aku mendingan yang stable aja deh sekarang gitu. Nah kalau misalkan kalian start early, misalkan 25 kalian belum nikah, start dulu, begitu kalian udah bikin company, udah stable enough, udah secara financial capability udah bagus, kalian bisa punya anak, punya istri, nggak ada issue gitu di situ gitu, lebih ke arah situ ya. Nah kalau entrepreneur itu paling penting kalian punya domain expertise dulu tadi ya. Domain expertise kalian di mana, dan build company based on your identity atau domain expertise itu. Setelah itu ya tadi soft skill ya, soft skill itu ya tadi self awareness, self confidence, gimana cara kita bisa manage extreme stress gitu kan. Gimana kita bisa get comfortable with rejection. Misalkan kita pitch ke 100 visi yang nyantol cuma 2 gitu sampai gitu. Nah, itu juga kalian harus bisa gitu. Handling rejections gitu. Dan juga kalau kalian punya mimpi itu nggak semua orang bisa lihat gitu loh. Biasanya banyak yang meremehkan juga gitu. Kadang-kadang ibu sendiri juga nggak yakin sama kalian gitu. Nah, itu kalian harus bisa handle that gitu, dan kalian harus bisa ngelihat kayak kita harus bisa ngebayangin masa depan. Kalau kita nggak bisa membayangin masa depan kita kayak gimana, kita nggak akan punya motivation atau drive untuk ke arah sana gitu. Dan juga terakhir ya tadi kita harus bisa start, walaupun mimpi bisa kita besar, kita harus bisa start apa yang kita punya di saat itu gitu. Nah itu penting juga. Nah saya sendiri waktu itu tadi saya cerita gitu kan, Diaspos kita pivot jadi KTI karena waktu itu nggak take off bisnisnya, ini take off, tapi aku bikin baru lagi. Alhamdulillah sekarang udah 100 orang, profitable juga gitu kan. Dan itu mungkin secara jangka waktu 3 tahun of really hard work lah ya. 3-4 tahun of really hard work, mungkin ya hampir 24/7 gitu kerjanya gitu kan. Yang lain masih weekend bisa kerja, bisa santai-santai, kita nggak bisa karena biasanya kalau jadi CEO gitu, biasanya kalau hari-hari biasa banyak meeting, hari-hari yang fokus worknya biasanya weekend gitu kayak gitu. Nah itu mungkin cerita sedikit ya tentang gimana kita bisa mempersiapkan diri menjadi sebuah techpreneur gitu atau entrepreneur gitu. Nah, tapi pada akhirnya tadi kita nggak akan pernah siap gitu, tapi kita harus at some point kita harus yakin dan kita nyebur aja gitu kan. Karena kalau kita terlalu fokus ke mau persiapan, nggak akan selesai juga gitu. Mungkin itu sih dari saya. Kalau mau kontak saya nanti saya kirim deck-nya. Saya kirim deck-nya, nanti bisa di kontak saya juga kalau misalkan tadi ada yang aku butuh experience magang, aku pengen magang, bisa kirim CV juga ke email tadi, kita bisa coba atur. Gitu, terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Mas Ruki ya, Pak Arif ya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Menarik sekali ya. Jadi ini kalau mau diambil pelajarannya atau takeaway-nya ini berat sekali ya, karena bisa merubah arah hidup. Ya, begitu teman-teman. Jadi ini bisa menyemangati, bisa memberikan pertimbangan lebih dalam ya. Dan silakan bagi yang ingin mengeksplor lebih lanjut atau ingin diskusi, tanya-tanya barangkali tentang magang juga boleh ya, Mas Rizky ya? Boleh. Dipersilakan. Monggo. Bapak Ibu dosen barangkali masuk di sini atau alumni juga boleh, dipersilakan. Oke. Ya, masih ditunggu ya, tapi ini saya nanya dulu karena saya juga cukup tertarik tadi dengan topiknya ya, dengan network calculus juga dulu sempat belajar tapi quit ya gara-gara susah. karena nggak kepake kebetulan di ide. Kebetulan penting, soalnya kalau nggak ada baseline cuman praktikal doang nggak akan diterima Mas waktu tesis. Pas di Airbus ya? Iya, jadi waktu itu kan saya dibikin research-nya di Airbus, tapi harus dibuktikan secara metodologikal. Jadi harus ada baseline-nya apa nih, cara kita prediksi modelingnya pakai apa waktu itu. Jadi akhirnya belajar ad hoc network calculus, walaupun di kampusnya nggak belajar waktu itu. Nggak belajar kan ya? Iya. Itu skripsi ya, Mas Rizky ya?
Tesis ya, master itu waktu itu. Oh, pas master. Kalau yang pas yang tadi ditunjukin judulnya itu master tesis ya? Master itu, master tesis itu ya. Oke, itu modelnya berarti kerjasama dengan Airbus ya? Betul, karena Berarti waktu itu saya masuk di sana itu, saya daftar Airbus itu sebelum daftar kuliah, Mas. Jadi waktu itu saya diterima Airbus dulu, statusnya udah jadi kerja, mungkin MT lah ya, kayak manajemen trainee gitu lah ya. Habis itu 3 bulan kerja, 3 bulan kuliah, kayak gitulah. kuliahnya cuma 3 bulan? Oh, maksudnya per semesternya? Jadi nggak pernah ada libur lah istilahnya kayak gitu. Habis Iya, beres iya, iya. kuliah, langsung kerja, untuk mau ngambil ujian pun harus cuti dulu biasanya dulu. Karena biasanya ujiannya waktu lagi libur ya. Oh, berarti risetnya benar-benar mengambil masalah yang ada di perusahaan ya, Mas Rizky ya? Betul. Nah, ini teman-teman udah dilakukan juga nih di Indonesia dimulai ya dengan Merdeka Belajar. Mudah-mudahan dengan adanya case dari industri ya, dengan magang atau Merdeka Belajar yang lain, saya lupa nama-namanya ya, mungkin di sini ada Bu Prima yang lebih hafal, itu bisa juga tuh dibawa ke penelitian jadi seminar skripsi kalian begitu. Jadi benar-benar bagi yang coba beneran menyelesaikan masalah di industri, di real life begitu, yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, bisa diselesaikan di skripsi. Kalau yang seperti itu berarti peran pembimbingnya yang dari kampus seperti apa, Mas Rizky? Ya tadi ngecek modelingnya sih biasanya ya. Modelingnya make sense atau enggak, pakainya atau enggak, terus advice. Misalnya kalau biasanya tadi oke, coba pakai misalkan ya tadi kita modelingnya pakai tools dari kampus sih, kayak misalkan dulu pakai tools untuk kayak network simulation segala macam itu dari kampus. Jadi kita bikin di real simulation pakai real software-nya waktu itu. Terus kita bandingin, kita bikin simulasi itu pakai network simulator di kampus. Kita program juga network simulatornya dengan ngesimulasiin beberapa assumption yang kita ambil dari real life-nya gitu kan. Habis itu kita bandingin gitu kan. Terus setelah itu juga kita bandingin sama teorinya gitu kan. Teorinya apa sih? Kita bisa nggak sih calculate, predict gitu tanpa kita harus simulate gitu kan. Waktu itu saya pakai network calculus itu sih untuk simulate. Pas sidang berarti ada yang dari Airbus-nya juga nyidang dong? Betul. Jadi ada supervisornya ada 2 ya, jadi dari kampus. Punya bos 1 aja ribet Mas ya, apalagi 2. Itu stres juga dulu. Jadi nggak ada stres, tetap penting juga itu. Iya, tapi sudah terlatih nih jadinya. Betul. Kalau yang ini saya jadi penasaran dengan ya semi-semi pencampuran antara edukasi dan industri di sana ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya problem yang kita ambil dari industri ini, misalnya saya ini mahasiswa S2 gitu ya, terus di dalam tesisnya saya belum berhasil menemukan suatu solving, penyelesaian yang bisa dipakai oleh industri, itu saya bisa lulus nggak ya? Biasanya ada limit waktunya atau harus targetnya harus kena? Itu formulasi itunya jangan kayak gitu aja sih Mas. Jadi kita formulasinya itu kita describe tadi kayak misalkan modelingnya aja gitu kan. Kita nggak usah solve problemnya, tapi kayak kita misalkan kita fokus sama modelingnya aja gitu kan. Oke, yang kita kayak yang terjadi di real life itu itu tuh secara matematikal itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Bisa kita generalize jadi kayak mathematical problem kah, atau misalkan tadi misalkan di tempat saya juga tadi kan saya apa yang saya lakukan di situ gitu, walaupun saya waktu itu berhasil, even kayak yang berhasil bikin secara implementasi itu nggak dinilai kalau sama di TU tuh mereka nggak menerima di situ gitu, katanya untuk ya applied science itulah, tapi kalau untuk level TU harus modeling gitu katanya gitu, yang kalau mau nilainya bagus. Jadi waktu itu jadi saya lakukan modeling. Wah, iya, keren. Baik, nih sudah ada yang mengaku ingin bertanya, ya. Saya scroll dari atas, ada Kintara. Dipersilakan. Oke, mungkin sambil on cam aja kali ya, biar enak juga. Betul. Apakah sudah terlihat sebelumnya? Sudah. Halo, Kintara. Baik, selamat pagi Bapak sekalian, terutama untuk pembicara nih,
Kak Ahmad Rizky. Jadi aku mau bertanya nih, terutama kan aku jadi background-nya aja dulu kali ya. Aku masih kayak tahun kedua nih dan jujur bahkan di jurusan aku sendiri tuh kayak masih agak apa ya, agak mencong-mencong lah arahnya mau kemana gitu, antara mau jadi mau masuk ke arah entrepreneur atau emang mau masuk ke arah bener-bener engineering-nya aja gitu. Mungkin boleh kali ya saran dari Kak Ahmad Rizky nih, misalkan untuk mahasiswa mungkin yang kayak aku gitu kan masih bimbang di kuliahnya mau ngapain gitu, terutama kalau ingin memilih jalur entrepreneur-nya sih, gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Ya, thank you pertanyaannya. Ya kalau dari saya sih mungkin ya tadi coba explore, banyakin explore tadi, terutama cek kayak sebenarnya kalau aku belajar ini apa kayak tadi potensial karir path untuk aku tuh gimana. Kalau dari magang itu biasanya kadang-kadang kelihatan sih sebenarnya kalau kita magang ya apa sih sebenarnya kita tertarik gitu. Kebetulan aku tuh magang dari karena tadi dual program sama company tadi itu dari awal itu udah magang gitu. Jadi kita tahu ini tuh aku tuh dari kerjaan karena waktu itu pindah-pindah kan juga kan. Setiap kali sesi itu pindah divisi kayak MT lah ya. Coba di divisi kan makin lama kita makin tahu kayak apa sih sebenarnya yang kita suka gitu, kerjaan kayak gimana sih gitu yang bring us joy gitu, yang kita tuh passionate gitu lah. Nah, dari situ kita bisa oh ternyata kalau pas lagi ngerjain itu kita tuh butuh ilmu apa ya gitu. Nah, kita habis itu trace back kayak karena kita kerja tadi itu kita malah makin excited juga pas belajar sih biasanya sih. Ternyata aku pengen belajar ini deh karena aku tahu itu dipakai kemarin gitu kayak gitu loh. Lebih ke arah situ ya. Cuman tadi di sini di Indonesia aku nggak tahu, aku belum pernah kerja di Astra atau seperti apa gitu. Yang berhubungan dengan electrical engineering seperti apa aja potensinya. Kalau Kintara sendiri ambil jurusan apa? Teknik komputer. Oh, teknik komputer banyak. Kalau teknik komputer mah coba aja di magang-magang gitu kan. Di tadi misalkan belum bisa di engineering-nya, coba di produk dulu gitu. Misalkan engineering-nya misalkan masih belajar coding-nya, coba masuk jadi produk associate product manager misalnya Traveloka atau apa gitu kan, terus masuk juga ke arah yang misalkan lebih teknikal. Kita di tempat kita juga kebetulan udah banyak yang magang yang untuk magang semester ini. Kalau misalkan mau, tadi kan nanti aku bagi ya Pak ya, Ruki itunya apa namanya? Decknya kalau misalkan mau apply tinggal email saya aja atau WA saya. Terus nah itu dari situ bisa kelihatan sih kita tuh sukanya yang apa sih yang kita bring. Yang penting sebenarnya kayak apa yang kita excited gitu, karena kalau nggak excited itu tadi jadinya kita nggak akan bisa mendalami karena tadi mau belajar aja berat gitu loh. Gitu sih. Jadi mungkin perbanyak magang, perbanyak coba ngelakuin hal-hal yang di dunia, tapi mungkin masih related gitu kan. Dari situ kelihatan kita pengen belajar apa. Kalau sekarang bingungnya antara apa dan apa kalau dari kita? Sebenarnya sih sekarang lagi melihat possibility antara jadi software engineer atau enggak. Waktu itu juga sebenarnya sempat magang, tapi magangnya benar-benar berbeda banget sih dari jurusan karena lebih ke arah bidang kreatif. Jadi kayak jadi rada goyah gitulah pilihannya. Oke. Mungkin karena masih tahun kedua juga ya, Kintara ya. Iya. Nanti semakin dalam, insya Allah makin bisa menemukan anchor-nya mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banyak untuk jawabannya dari Kak Ahmad. Aku balikin lagi ke Pak Ruki. Ya, makasih Kintara. Ya, berikutnya ada Muhammad Anwar Sadat. Ini mau ngomong langsung apa saya bacain? Ayo. Ngomong langsung ya, biar lihat mukanya. Baik, Pak. Baik. Ya. Oke. Selamat pagi, Pak Ruki dan Pak Ahmad Rizky. Sebenarnya saya ingin bertanya. Saya sebenarnya lagi studi magister. Cuman sebelum saya magister, saya kerjanya itu di freelance saya itu. Nah, kebetulan saya sepakat dan setuju banget dengan paparan dari Pak Ahmad Rizky ini. Sebenarnya saya udah nerapin juga modelan T-shape dan juga personal branding ya. Kalau dulu saya personal branding itu via Instagram sama WhatsApp. Nah, dari situ saya dapat beberapa project
freelance lah, dan lumayan juga sih untuk hidup, cukup lah untuk hidup lah. Nah, sedangkan saya sekarang memutuskan untuk lanjut studi karena emang ketika saya nanya diri saya kayaknya emang lebih cocok akademik. Nah, yang ini saya akan tanya itu perlu nggak sih kita ini ngejalin komunikasi kembali dengan partner freelance kita? Dan kalau misalnya perlu, bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi yang efektif dan efisien lah dengan partner freelance kita itu. Saya ketika saya menganalisis dunia akademik, pasti kan ada positif dan negatifnya, dan ada lebih dan kurangnya kan. Dan ketika saya menganalisis kurangnya, kayaknya memungkinkan nggak sih untuk menjalin kembali hubungan dengan partner freelance kita. Itu sih, terima kasih. Oke, thank you. Tadi Mas siapa? Anwar ya. Ya. Jadi gini, aku sampai sekarang masih hubungin first boss aku dari zaman Airbus tadi, walaupun aku sekarang misalkan udah di Indonesia gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita nggak perlu tiap hari, tapi kayak kita ngasih tahu kayak misalkan sekarang aku udah kerja di sini gitu kan, atau apa gitu kan, aku sekarang lagi ngapain. Jadi basically just say hi aja gitu kan, sama dan ngasih kayak update saja, dan mereka juga biasanya habis itu balas kayak oke, thank you for keeping in touch sama kita gitu kan, kayak good luck dan lain-lain kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu penting karena saya banyak sekali situasi di mana kadang-kadang accidental meeting atau tadi kerjaan tadi itu kita suatu saat kita di masa depan yang kita tidak tahu dari sekarang gitu. Kita nggak bisa prediksi masa depan ya. Kita bisa planning untuk masa depan tapi belum tentu terjadi juga apa yang kita plan gitu kan. Nah, itu tuh mendingan kita ngelakuin hal-hal yang tadi murah, sebenarnya kan itu simple yang murah ya. Nggak cost anything gitu untuk kita, tapi itu bisa bermanfaat ke depan. Kayak kadang-kadang gini, contoh gitu. Kita diminta referral gitu kan. Kita diminta referral, tapi kalau kita baru kontak sama orang tersebut, tapi kita nggak pernah keep kontak, kan nggak enak juga gitu. Dan orangnya juga, apa sih ini kok tiba-tiba minta gua untuk referral, tapi dulu nggak pernah kontak apa gitu. Jadi kalau kita keep in touch terus tuh kayak gitu, Mas atau siapa, Mas aku lagi butuh referral nih gitu kan. Jadi nggak terkesan transaksional juga. Itu kan salah satu contoh pentingnya gitu. Kalau menurut aku tadi keep in touch dan maintain relation tadi. Kedua juga gini, kadang-kadang aku waktu itu mungkin ini cerita real case ya. Aku waktu itu di KTI bikin chatbot pertama untuk Telkomsel sama Veronica. Itu bareng Accenture bikinnya gitu. Nah, bikin bareng Accenture, aku waktu itu bela-belain karena ya supaya reputasi aku nggak jelek juga gitu. Sampai nginep-nginep di sana, ada isu cepat diberesin sampai berhari-hari, even nginep di 1-2 hari lah ya, nginep di kantornya Accenture gitu. Jadi kayak kita showing effort segala macam, kita udah giving our best, akhirnya berhasil gitu kan. Nah, ya aku masih keep in touch terus sama si senior manajernya gitu kan. Terus pas aku bikin Fitloop waktu itu aku sempat bikin 1-2 produk awal itu nggak works lah ya di tahun 2019 itu aku coba iterate produk, akhirnya bikin produk udah susah-susah tapi diterima di marketnya ternyata nggak mau bayar, maksudnya kayak willingness untuk bayarnya dari market itu kecil gitu, akhirnya nggak take off dan aku hampir bangkrut waktu itu. Nah terus aku ngobrol kebetulan dia ngasih selamat ulang tahun atau apa gitu kan ke aku, terus habis itu Mas ngobrol lagi, Mas aku butuh advice gitu kan, kayak gitu. Terus akhirnya minta advice, sekarang dia udah managing director gitu. Terus ya udah nih, gue ada internal fund, gue kasih ke lu bikin, makanya jadi IXP tadi yang aku tunjukin videonya ya, jadi IXP tadi aku tunjukin videonya, dia kasih internal fund untuk kita, terus dia karena itu kita bisa bikin yang produk satu lagi, nah akhirnya kita bisa berkembang gitu. Jadi relation itu kita nggak pernah tahu gitu loh, kita nggak pernah tahu value, kapan kita itu kayak kita nanam benih gitu lah, maksudnya kayak ada yang kadang-kadang jadi, misalnya kita nggak bisa berharap dari semua orang juga, tapi kita nggak, who knows gitu, salah satunya itu jadi pohon besar gitu kan, dan kita bisa maksudnya dalam artian kita bisa benefit dari situ juga gitu loh, dalam artian menurut aku itu penting banget, dan aku udah membuktikan beberapa kali, sudah terbukti di hidupku beberapa kali banyak kejadian-kejadian yang dari situ
dari situ nge-shape hidup aku di masa depan tanpa aku tahu waktu pertama kali ketemu orang tersebut, misalnya seperti itu. Itu sih mungkin jawaban dari aku, Mas Anwar. Oke, baik. Terima kasih banget, Pak. Oke, cukup Pak Anwar? Cukup. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada Fatin. Dipersilakan, Fatin. Halo semuanya, Pak Ahmad, Pak Ruki. Kenalkan, nama saya Fatin Najib Indra Mustika. Di sini saya dari Teknik Komputer 2020. Jadi sebenarnya saya punya pertanyaan nih Pak, terutama Pak Ahmad ini kan udah kerja di perusahaan yang cukup besar di Airbus, terus sekarang juga lagi nge-develop. Pasti kan Pak Ahmad juga mempelajari nih budaya-budaya kerja yang pasti udah settle banget di Airbus. Gimana cara nerapin budaya kerja yang bagus ke timnya Pak Ahmad ini? Gimana teman? Oke, aku juga pernah gagal bikin culture yang bagus ya. Jadi kebetulan karena ini not the first startup, jadi aku udah coba improve dan akhirnya alhamdulillah we got a very dedicated team sekarang gitu, yang apa namanya, yang istilahnya itu extra miles lah ya, extra miles, dan juga secara work ethic-nya bagus. Kalau ada masalah mereka cepat tanggap dan apa namanya, punya ownership yang tinggi gitu. Nah itu ternyata yang penting adalah tadi pertama kita harus walk the talk gitu. Kita tadi secara leader gitu kan, secara leader itu kita harus the first yang kita harus mencontohin gitu kan pertama. Contohin, tapi kita nggak boleh sendiri ternyata. Kalau sendiri dan yang lainnya nggak kayak gitu tuh percuma juga gitu. Jadi kita jadi cuma exception. Jadi kita harus build orang-orang kepercayaan yang punya sama value-nya dengan kita dan juga sama work ethic-nya juga mirip-mirip sama kita. Kebetulan waktu itu CTO aku, Mas Ronaldi namanya, dia dari sebelumnya di Gojek, kita start bareng waktu itu, juga work ethic-nya sama gitu. Nah dari situ kita hire juga, ternyata first 2 hire kita juga mirip-mirip juga gitu, yang strong gitu, tapi emang mahal-mahal gitu, maksudnya kayak gajinya lebih besar daripada founder sih gitu. Cuman jadi orang-orang awal itu penting banget untuk nge-shape yang lain gitu. Mungkin ada orang, kita kadang-kadang malah ada yang bukan lulusan fakultas ilmu komputer segala macam, tapi misalkan ikutan bootcamp gitu, terus akhirnya mereka masuk ternyata bagus gitu kan, lulus tes gitu kan, akhirnya tapi mereka ke-shape tuh akhirnya ke shape apa namanya, ke-shape menjadi culture gitu. Jadi culture itu ya kayak culture dalam di dunia, bukan dunia kerja juga kan ada culture. Culture itu adalah majority gitu sebenarnya. Jadi kita harus nge-shape gimana majority itu punya apa namanya, pemikiran yang sama kayak yang kita pengen bikin gitu loh. Jadi kayak work ethic segala macam itu di-shape dari majority. Misalnya kita hire 1 gitu, kalau kita 3, kita lebih kuat daripada yang 1 ini gitu, dan akhirnya mereka yang ikut kita gitu. Nah nanti misalkan kita udah 5 atau 10 gitu, kita mau hire 4 lagi, kita bisa absorb 4 itu gitu. Tapi waktu kecil make sure yang early hire itu harus sesuai dengan visi kita dan cara kerja kita gitu. Gitu sih mungkin. Oke, makasih Pak buat Lagi bikin tambahan. startup ceritanya, Mas Fatin. Kenapa? Lagi bikin startup ceritanya, Mas Fatin. Sebenarnya awalnya dari project, lagi ada project, terus saya pengen bangun tim yang kira-kira tuh enak gitu Mas buat diajak kerja, punya rasa kepemilikan gitu, walaupun kita sama-sama lagi kuliah gitu sama temanku. Nah, dan doktrin sih, doktrin, jadi kayak kamu harus one on one, habis itu kamu harus, aku cari first hire itu gitu caranya Fatin. Jadi kayak kita harus, tadi kamu kan punya misi tadi tertentu gitu kan, terus kamu harus bisa tell the story ke itu sampai dia buy in banget gitu. Cari yang marketingnya kira-kira kamu pengen orang itu masuk, habis itu kamu coba sell. Jadi startup itu apalagi kalau misalnya jadi CEO it's about selling ya. Jadi kita harus sell walaupun kita orang teknik komputer, kita harus tetap bisa jualan gitu kan. Paling nggak jualan misi kita mau ngapain gitu kan. Nah itu sih Mas Fatin ya, mungkin coba bisa start dari situ. Iya. Kalau misalnya waktu itu Mas pas di Airbus tuh yang paling berkesan budaya kerjanya tuh Mas, work ethic-nya? Ada kalau sekarang aku bilang nggak semuanya positif, ada jeleknya juga sebenarnya ya. Yang positif responsibility sama responsibility tentang tadi waktu jam kerja,
dan juga produktivitas sendiri gitu. Jadi kayak misalkan di sana itu kalau diajak ngobrol orang nggak mau lama, oke sebentar 5 menit, habis itu aku banyak kerjain, aku mau ngerjain dulu. Beda kalau di sini gitu, kalau diajak ngobrol ya lama aja gitu kan. Bisa ya apa namanya, nggak itulah, nggak punya self controlnya lebih bagus di sana lah kalau menurut aku ya, self control tadi. Tentang tadi kerja berapa lama, habis itu kalau jam kerja nggak apa namanya, nggak buka Facebook atau apa-apa, jadi cukup bisa controlling themselves lah ya, bahwa oke aku lagi kerja, aku model kerja, terus juga responsibility. Nah mereka itu ada jeleknya juga, mereka nggak terlalu extra miles karena mereka itu orang udah develop country lah ya. Jadi mereka itu work and life balance-nya itu dijaga banget gitu loh. Work and life balance-nya dijaga banget, mereka nggak terlalu suka extra miles, tapi mereka responsible apa tentang hasil kerjaannya gitu. Mereka ownership sama kerjaannya cukup besar gitu. Nah bedanya di situ aja sih. Kalau di kita mungkin tadi masih mau kayak extra, dan menurut aku penting sih kayak, menurut aku Cina itu bisa berhasil karena mereka 996 ya. Jadi dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 pagi. Malam 6 jam seminggu gitu. Dan karena itu kalau menurut aku gini, kayak misalkan orang lari nih, misalkan Eropa itu udah lari di kecepatan misalkan 10 km per jam gitu. Kalau kita masih larinya 10 atau 10 km per jam, apalagi 5 km per jam, nggak akan mungkin bisa ngejar gitu kan. Jadi kita harus bisa lari lebih kencang daripada yang itu supaya mengejar. Nah itu konsep yang di Cina dipakai supaya makanya mereka bisa jadi ya almost super power sekarang gitu kan, karena mereka mau ngejar gitu dan secara culture penduduknya bisa ngejar juga gitu. Mungkin itu sih. Oke Mas, mungkin emang secara definisi juga startup emang berlari sih ya Mas. Iya betul. Iya. Makasih banyak Mas buat insight-nya. Semoga lancar terus, sukses. Thank you Mas Fatin ya. Oke. Ya, makasih Fatin. Berikutnya masih ada lagi kah teman-teman dari teknik elektro, teknik komputer, teknik biomedik barangkali? Mas Luki nanti nitip Ya. itu ya, apa namanya, kontaknya teman-teman tadi yang nanya, nanti dari timku ada swag kayak kaos dan teman-teman dan lain-lain. Wah, iya. Ya, jadi ada tambahan informasi nih, yang nanya akan dapat merchandise. Nah. Dibatasi cuma 5 maksimal. Oke, ya. Tadi udah berapa ya? 4 ya? 3 tadi. Oke, nanti saya lihat recordingnya ya. Yuk, teman-teman. Masih ada lagi. Kalau dari ini, Mas Rizky tadi cerita introvert ya, Mas Rizky ya. Tapi bisa leading startup nih. Perubahan besarnya kira-kira kapan dan bagaimana terjadi itu, Mas? Tadi sih, kalau aku tadi dari baca self improvement book ya Mas Uki ya. Jadi kalau buat aku yang penting, momen penting dalam hidup aku itu self awareness tadi sih. Jadi apa namanya, ngertiin tentang diri sendiri, dan awalnya itu ya sebenarnya kayak ngaca lah ya, ngaca kita tuh sekarang di mana, kalau kita mau kemana itu paling enak kan kalau kita tahu sekarang posisinya di mana gitu. Untuk tahu posisi di mana kita harus bisa measure ourselves gitu, di mana sih sekarang gitu. Nah itu tuh harus dimulai dari ngaca gitu. Ngaca itu kadang-kadang apalagi orang yang kayak tadi misalkan nggak terlalu pede, kadang-kadang berat juga gitu kan. Oke, tahu weakness kita di mana itu is not an easy process biasanya sih sebenarnya, kayak awalnya itu nggak comfortable lah kalau kita tahu oke ternyata weakness aku di mana gitu kan, apalagi minta feedback dari orang lain itu berat banget gitu kan di awal. Tapi with the process itu sangat helping karena kita bisa progressing ke arah yang lebih baik gitu. Jadi kayak misalkan aku dulu takut banget kalau ngomong di depan umum segala macam gitu kan. It's getting better gitu kan. Tapi juga aku nggak ngerasa aku bukan apa namanya, emang bukan orang yang suka misalkan tadi suka public speaking segala macam. Tetap aja mungkin nggak seperti itu ya. Cuman aku punya compensation, kayak misalkan aku strong di motivating orang di one on one gitu kan, di one on one session gitu kan. Nah aku misalkan utilize that skill gitu kan. Oke, aku bisa nge-influence orang kalau misalkan aku one on one session, aku influence key person supaya mereka mau ikut aku, dan akhirnya aku bisa apa namanya, menjalankan misalkan mengarahkan company sesuai dengan apa yang kita pengen lakukan, seperti itu. Jadi kita harus cari other strength sih Mas. Jadi kayak leading itu nggak harus kayak public speaking, tapi banyak part of leadership lah ya pasti ya. Dan kita ambil beberapa yang kita apa namanya, yang kita strong gitu kan. Ditambah kita
nge-improve sedikit yang hal-hal yang kita weak gitu kan. Artinya jadi cukup oke lah, nggak terlalu bad lah. Misalkan kalau sebagai leader kita nggak mungkin bisa avoid public speaking misalnya seperti itu kan. Kita nggak bisa avoid public speaking, akhirnya kita harus terpaksa ngelakuin itu gitu. Tapi lama-lama kalau yang menarik adalah progres itu tuh lambat sekali, kayak bisa tahu bertahun-tahun gitu. Jadi makin early kita ngelakuinnya itu makin bagus. Tapi yang menarik kalau kita look back itu, oh kita ternyata udah jauh berubah ya gitu. Misalkan kayak kita look back beberapa tahun ke belakang sama sekarang, oh ternyata aku I became a better person gitu. Nah itu sih sebenarnya proses di situ yang menarik sih. Jadi kunci mungkin kalau dari aku dari self awareness sama self improvement growth mindset tadi ya Mas. I see, ya. Wah, menarik sekali ini. Sampai itu tadi makanya saya bilang selain merubah arah hidup ya, tadi sampai ngomongin anak istri begitu kan. Terus merubah diri sendiri juga berarti ya. Ada kompensasi walaupun tadi ada poin juga nih kalau kita memang nggak yakin skill kita di situ gitu ya, ya harus jujur terhadap diri sendiri, nggak coba posisi itu. Tapi ternyata ada kompensasi juga ya teman-teman ya. Ketika kita mau mencapai mimpi menjadi startup, mendirikan startup itu ya tadi misalnya contohnya di sini Mas Rizky mencoba merubah dirinya begitu yang kalau kata dalam psikologi introvert menjadi lebih bisa tadi jual begitu. Jual juga hal yang tidak mudah ya. Betul. Ya. Untuk orang teknik itu not natural skill lah ya Mas ya, mungkin dari bilangnya ya. Oke. Iya. Teman-teman yang lain atau Bu Prima nih mau nanya nih kayaknya. Silakan Bu Prima. Bu Prima juga dosen di Teknik Komputer. Monggo Bu Prima. Ya, terima kasih Pak Ruki. Pertama-tama terima kasih. Suara saya kedengeran? Kedengeran ya. Terima kasih Pak Ahmad Rizky sudah bersedia memotivasi teman-teman di sini gitu ya. Banyak highlight yang tadi saya rasa oh iya gitu juga ya. Karena saya sering nanganin mahasiswa bermasalah nih, Pak Ahmad Rizky. Bermasalah itu gini. Tadi benar banget apa yang dibilangin Pak Ahmad Rizky. Jangan gampang baper. Mungkin itu ya salah satu yang saya pengen ini juga highlight buat teman-teman di sini. Generasi sekarang tuh kayak gampang tersinggung mungkin ya. Karena ada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah ini yang karena mungkin ada omongan entah dari dosennya, entah dari temannya di kampus, terus habis itu mengunci diri di kamar, udah nggak mau beraktivitas lagi gitu. Padahal kalau kita yang dengar gitu, ketika saya dengar sebagai posisinya sebagai di prodi gitu ya, padahal masalahnya kok sepele banget, kok bisa membuat kok bisa membuat itu jadi bikin dia menutup diri gitu. Padahal kan sayang, ruginya di kita sendiri ya. Ketika kita baper kan kita yang rugi gitu. Orang lain yang ngomong itu mungkin udah lupa sama apa yang diomongin gitu. Iya, betul. Iya. Ya, tadi aku juga ya pengalaman ya, aku juga dulu managing people juga. Aku pernah di itu Bu Prima kayak dibilang sama dulu kan aku kan lumayan straightforward banget ya, kalau baru balik dari Jerman lumayan straightforward banget. Habis itu di ada ya interview, terus habis itu dia nulis mengundurkan diri dari interview, tapi sambil sambil itulah kritik ini kalau kayak gimana waktu itu juga jelek, lumayan itu juga lumayan kena juga gitu kan waktu itu. Ternyata aku nggak, even yang interview aja nggak mau nih sama aku gitu waktu itu kayak gitu. Jadi tapi menarik juga, jadi kayak aku ternyata yang aku waktu itu pelajari itu emang tadi ada dua arah, jadi ada pull and push ya, tadi pull and push atau stick and carrot-nya itu ternyata aku harus bisa mengerti gitu kan secara psikologi orangnya itu seperti apa segala macam, dan aku akhirnya coba untuk personalize approach ya, personalize approach ke teman-teman tim based on tadi personality mereka seperti apa. Terus yang pasti yang penting sebenarnya tadi kalau yang aku pelajari dari pengalaman itu, kalau kita kritik jangan mungkin waktu itu yang aku salah lakukan itu kalau kita misalkan tadi
coba untuk ngarahin itu, jangan sampai mereka merasa, kalau yang bahaya itu kalau mereka merasa nggak punya, helpless lah, ya Bu Prima ya, kayak misalkan mungkin gimana caranya, mungkin tadi karena kalau di kampus kan mungkin hubungannya misalkan satu dosen versus 100 orang atau lebih gitu ya, mungkin jadi kan nggak bisa punya very intimate time ya Bu ya, untuk masing-masingnya. Itu kadang-kadang mungkin gimana caranya kita bisa mengcommunicate tentang kayak hope gitu kan, bahwa mereka punya, walaupun tadi dikritik itu sebenarnya masih punya harapan gitu kan, kita masih bisa improve. Dan kadang-kadang tadi karena mereka mungkin teman-teman di rumah nggak pernah dikritik. Kebetulan ibuku emang suka kritik terus, jadinya aku udah terbiasa untuk dikritik orang tua, jadi kayak nggak terlalu mungkin jadi jadi terbiasa gitu kan, bahwa kalau menerima kritik gitu. Cuman tadi mungkin nggak semua orang seperti itu. Gimana caranya kita bisa nge-instill hope tadi ya Bu ya, dari dari yang sudah kayak terlanjur kena mentalnya udah ke maksudnya tadi udah istilahnya tergoyahkan gitu kan. Gimana cara kita bisa ngebangun bahwa mereka punya merasa hope lah tadi. Dan mungkin tadi mungkin yang tadi yang menarik, aku juga baru nemuin sendiri identity tadi, Bu Cahaya juga, kalau introvert itu terutama kayaknya biasanya suka, biasanya minder Bu ya, ya Bu tahu lah, misalnya kita kadang-kadang punya inferiority syndrome sama yang lebih kayak misalkan karismatik segala macam kayak gitu-gitu ya Bu ya. Nah, tapi kadang-kadang gimana caranya kita punya mood, makanya tadi aku ungkit anchor confidence tadi Bu ya. Jadi kayak gimana setiap orang itu bisa merasa punya anchor confidence, sehingga kalau misalkan yang lain tidak mereka di bidang-bidang lain itu tidak mungkin not the best gitu kan, mungkin lebih weak gitu, tapi mereka bisa back to something that they are good at gitu sih sebenarnya. Itu yang mungkin ngerubah saya sih waktu itu sebenarnya. Jadi kayak waktu saya menemukan itu tuh kayak oh ya udah, yang penting orang-orang tetap respect aku untuk satu hal yang aku jago gitu. Jadi walaupun di kritik tempat lain, aku it's okay gitu loh. Jadi aku juga open, kayak misalkan tadi cerita kayak gitu juga aku nggak merasa kayak malu gitu, karena I think I have enough confidence in certain things. Jadi aku tidak merasa perlu malu lagi untuk untuk open dengan hal mungkin yang not very istilahnya not very itulah, misalnya kayak proud lah gitu. Jadi tapi itu nggak gampang juga, apalagi aku juga barunya kan mungkin waktu kerja ya baru dapat realization itu. Tapi aku juga masih bingung sih gimana caranya build that into more earlier phase of the life gitu loh. Maksudnya kayak gimana caranya bikin mungkin anak-anak dari semester 2-3 itu udah bisa paham tentang hal itu, jadi mereka bisa open tentang criticism, punya growth mindset gitu kan. Terus juga punya self awareness yang tinggi gitu ya. Mungkin itu sih, itu juga challenge, aku juga belum punya jawabannya. Ya, terima kasih. Itu tadi keyword itu udah keluar semua sama Mas Ahmad Rizky gitu. Jadi tadi kayak confident itu, terus saya juga orangnya introvert. Mungkin dulu saya sebelum jadi dosen, saya orang malu juga, nggak berani ngomong di depan orang banyak. Tapi kalau udah jadi dosen kan mau nggak mau ya menghadapi banyak orang ya. Tapi saya baru tahu juga gitu bahwa kita itu bisa confident kalau kita tahu apa yang kita omongin gitu. Kita bisa confident kalau kita punya skill. Kalau kita nggak punya skill, nggak tahu apa-apa kan, mungkin kita juga nggak confident ya. Tadi keywordnya Mas Ahmad Rizky ada anchor apa tadi Mas? Anchor confidence ya tadi ya. Ya, anchor confidence. Be good at something ya. Gitu, kan kita juga menilai orang juga seperti itu ya, kayak misalkan, orang itu kita bakal cenderung memaklumi seseorang kalau kita tahu orang itu di salah satu hal yang lain itu jago banget, itu bisa maksudnya cukup excellent gitu kan. Ya nggak apa-apa lah dia nggak jago di sini tapi dia jago di sini. Jadi kayak secara psikologisnya seperti itu. Dan I think ya tadi mungkin teman-teman yang belum menemukan mungkin bisa mencoba untuk menemukan anchor confidence-nya di mana gitu ya Bu ya, Bu Prima ya. Terima kasih banyak Ahmad Rizky. Ini ada lagi yang mau nanya kayak Pak Ruki. Ya. Terima kasih Bu Prima. Silakan Sarah Nazli. Monggo. On cam ya, kalau bisa. Ya, sip. Ya, oke. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak dan dosen. Selamat siang juga Mas Rizky. Jadi
Sebelum perkenalkan, saya Sarah Nazli dari Teknik Biomedik 2021. Nah, di sini saya mungkin mau nanya lebih ke arah ini sih, Mas, kayak kan sekarang tuh biomedik di Indonesia masih agak kurang ini ya, kurang dikenal sama masyarakat gitu kan. Gimana? Sorry? Masih kurang dikenal sama masyarakat Apanya yang biomedik, kurang dikenal? tentang biomedik. Oke. Ya. Kalau ketemu orang ditanya teknik biomedik tuh pasti kayak mereka bingung itu apa gitu kan. Nah, menurut Mas Rizky sendiri nih, ke depannya ada prospek startup di bidang biomedik tuh kayak gimana sih, Mas? Ada sih. Kalau menurut aku gini, sekarang itu mungkin biomedical itu berarti kayak teknik. Mungkin aku konfirmasi dulu Pak Arief, Bu Prima, Pak Ruki. Biomedical itu berarti teknik sistem kedokteran berarti ya, Bu ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Oke. Nah, misalkan gini, contoh misalkan teknologi MRI gitu kan, atau teknologi CT scan gitu kan. Sekarang kan masih kita untuk analisa misalkan tadi diagnosanya kan kita belum itu ya, maksudnya kayak masih harus manual. Tapi kalau kita lihat kita tuh punya kekurangan gitu kan, kekurangan dari misalkan dokter-dokter yang sudah spesialis di bidang-bidang tersebut gitu kan, misalnya seperti itu, atau bidang-bidang kayak misalkan radiologi dan lain-lain gitu. Nah, misalkan kalau misalkan kita ke depannya menurut aku nanti bakal, karena kita machine learning itu salah satu mungkin kayak software engineering ya, dan kita nggak perlu infrastruktur yang besar untuk kita bisa bikin kemampuan know-how di bidang itu gitu. Dan biomedical engineering itu bakal banyak yang menurut aku sih banyak machine learning ya nanti ke depannya ya. Biomedical engineering itu mungkin dulu banyaknya fisika untuk electrical misalkan tadi untuk misalkan perhitungan MRI, tapi kalau ke depan mungkin malah banyak itu machine learning segala macam gitu kan, statistiknya gitu kayak gitu. Dan menurut aku kalau di Indonesia nanti ke depan di bidang terutama yang bukan bikin alatnya mungkin ya, kalau alatnya I think bakal harus nunggu ada pemerintah ngasih insentif supaya orang-orang bikin teknologi di sini sih, karena itu investasinya besar sekali. Tapi kalau misalnya tadi untuk pembaca sensor yang mungkin ke depan bakal banyak di bidang machine learning dan lain-lain, itu bakal besar ya Indonesia ya, dan itu butuh orang-orang biomedical engineering. Kenapa? Karena orang-orang biomedical engineering yang ngerti konteks biologis dan medicalnya gitu. Orang-orang mungkin teman-teman elektro atau teman-teman teknik komputer nggak dapat konteks itu gitu, dan di biomedical engineering mungkin lebih dikasih konteksnya sehingga mereka tahu apa sih sebenarnya yang bisa dibikin ke depannya gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, Mbak Sarah. Ya. Oke, Mas. Tapi kalau di Mas Rizky kan ini ya, mungkin di Jerman gitu. Nah, kalau di Jerman sendiri ada nggak sih startup tentang itu gitu? Banyak. Apa, Mas? Banyak, tapi bukan startup ya, biasanya besar sih kayak Philips Medical gitu. Kalau di Hamburg ada Philips Medical, dia bikin MRI, bikin segala macam. Ada Dräger itu di daerah utaranya Hamburg ya. Itu dulu dia bikin banyak precision instrument lah ya untuk biomedical itu uses gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu banyak sih kalau di sana. Startup aku belum tahu, tapi aku bisa cek dulu sih. Yang aku tahu banyak established ya yang sudah strong dan emang udah jadi market leader di dunia, banyak dari Jerman juga gitu. Gitu. Oke, makasih banyak Mas Rizky atas jawabannya. Ya, makasih Sarah. Mudah-mudahan makin semangat ya. Semangat. Ya, teman-teman yang lain apakah masih ada? Atau mungkin ini waktunya juga sudah mau habis ya? Dicukupkan deh ya, saya cukupkan. Saya cukupkan, dan sebelum kita tutup, saya izin untuk minta foto bersama ya, Mas Rizky ya, boleh? Siap. Foto screenshot Zoom. Baik teman-teman, silakan on cam ya. Saya masih menunggu karena di saya munculnya pelan-pelan ini. Ini jam sibuk, jadi bandwidth-nya banyak kepake buat rapat orang lain kayaknya. Oke, saya masih menunggu.
Oke, saya mulai dari halaman pertama, ada 2 halaman ya Bapak Ibu. Saya screen capture, 1, 2, 3. Baik, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Rizky ya atas sharing-sharingnya yang menarik sekali. Terima Semakin digali diskusinya, semakin hangat ya diskusinya. Mudah-mudahan nggak cuma ini teman-teman ya yang hadir nggak cuma dapat sertifikat terus udah lupa gitu. Jadi ini menjadi semangat ya, menjadi konsiderasi yang mungkin bisa mewarnai hidup kita gitu. Wallahu a'lam, barangkali dari dengar seminar di sini ya benar-benar determinasi untuk bikin startup begitu. Sampai merubah misalnya yang tadinya jadi introvert agak-agak jadi extrovert begitu ya. Terus menjalin silaturahim dengan teman-teman atau siapapun yang pernah kita hubungi, yang pernah bekerja sama dengan kita tinggalkan jejak-jejak baik, barangkali menjadi tadi istilahnya pohon besar kita bisa bisa getting benefit ya, dapat surat rekomendasi atau dapat invitation khusus gitu. Ya, banyak sekali kalau saya catat poin-poinnya ya. Ada apa tadi? Deep fundamental understanding ya, itu penting ya. Misalnya seperti di mata kuliah yang saya ajarkan, saya ngajar algoritma dan pemrograman. Biasanya saya memang lebih tekankan ke algoritmanya walaupun tugasnya dalam bentuk program gitu, tapi how to solve the fundamental question itu yang penting ya. Kemudian confidence, ada anchor confidence tadi, terus menjaga hubungan baik tentunya. Lalu yang penting juga adalah berlatih being responsible, khususnya ketika tidak ada atasan ya. Jadi kalau kalau mau jadi CEO harus bisa responsibel dulu nih pada saat kuliah ya, dosennya nggak ngawasin karena online kan kuliahnya atau tugas gitu ya, dosennya nggak ngawasin, harus bisa responsibel walaupun tanpa supervisi dari atasan seperti itu. Dan yang lain mungkin ada poin juga dari saya adalah bersyukur ya, karena kita ini adalah beberapa gelintir insan Indonesia yang bisa menikmati pendidikan tinggi begitu. Ini sangat harus kita syukuri begitu untuk menjalin hal-hal baik, tidak membuang-buang waktu ya dan lain sebagainya. Oke, dari saya apabila ada kesalahan kekurangan saya mohon maaf. Mungkin Pak Arif ada yang ingin disampaikan, Pak? Sedikit saja Pak Arif. Oh ya, monggo silakan Pak Arif. Menyampaikan terima kasih banyak atas Mas Ahmad ya, sudah menyampaikan, menurut saya tidak hanya masalah teknikal ya, tetapi lebih banyak bagaimana menginspire kita ya. Tadi banyak hal-hal yang mungkin perlu kita ini renungkan juga. Ini bagus sekali saya tadi lihat ikuti Mas Ahmad pesan-pesannya itu sangat bermanfaat ya, tidak hanya pada saat kita kuliah tapi juga nanti pada saat kita selesai kuliah. Terima kasih banyak Mas Ahmad, mudah-mudahan kita masih bisa lanjut lagi karena kontekan ini mahasiswa kita bagus.